itu KPK, Kelompok Pemuda Kreatif. Bersama gue Ardi dan gue Dewi. Selama 30 menit ke depan kita akan menemani people kreatif untuk membahas banyak hal. Apa aja, Dew? Kita hari ini pengen bahas tentang kehidupan dan seni seorang filmmaker. Betul. Nah, Kelompok Pemuda Kreatif adalah acara talk show yang memberikan kesempatan kepada seniman dan insan kreatif untuk berbagi, sharing kepada people kreatif di rumah, memberikan insight baru. Nah, betul. Pada kesempatan ini di episode pertama kita akan membahas tentang filmmaker dan kehidupannya. Yep. Contohnya nih kan di sekitar kita nih Bang, kita kan di PPKD nih, lingkup PPKD. Multimedia tuh pasti ngebahas film dan musik tuh. Betul. Nah, kita juga udah punya sebuah VT yang akan kita tampilkan supaya teman-teman di rumah nih bisa mengetahui seperti apa sih kehidupan seorang filmmaker. Langsung aja kita saksikan videonya. Cus. Sebuah ciptaan yang terkonstruk secara detail dan eksak oleh siapapun atau apapun. Kita hanyalah sebuah partikel random yang gak sengaja bergabung dan menggumpal menjadi seperti kita sekarang ini. Tak ada makna, tak ada tujuan selain bersosial dan beradab. Martyr, the confession. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Lagi ya, sekali lagi kayak tadi ya. Sayur. Keren Anjir, banget. keren banget sih. Keren banget kan? Wow. Nah, pemirsa udah lihat tadi video tayangannya, proses pembuatan film. Kita akan undang langsung pembuat filmnya. Oke. Siap semuanya? Kita Oke. panggil ke studio kita, Bang Nier. Castilroy. Halo Bang. Oh, halo. Silakan duduk. Hai. Oke, apa kabar Bang? Kabar Baik. nih. Baik. Baik, lagi Gimana? Perjalanan sini lancar? lancar sih, aman untungnya. Wah, Puji Tuhan aman. lama ya nggak ketemu ya. Lumayan lama ya, emang masih udah kelar ya? Lumayan. Oke, gimana? Oke. Oke, Bang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang filmmaker. Oke. Maka dari itu kita berikan kesempatan kepada Bang Nier untuk menyapa people kreatif di rumah. Silakan, Bang. Halo. Nama gue Nier Castilroy. Kebetulan gue juga instruktur multimedia di sini. Real life karir gue itu filmmaker, musician mungkin ya. Kalau di filmmaker tuh writer, director, editor, musician, DJ, bisa dihitung DJ, komposer sama musik produser juga. Sisanya guru. Di PPKD instruktur di sini. Instruktur gitu. Bang, pengen tahu nih, kenapa sih Bang Nier tuh tertarik untuk menjadi seorang filmmaker? Kalau tertarik dibilang, bisa dibilang kalau pribadi nih ya, ini udah panggilan mungkin ya. Satu panggilan, berasa panggilan. Kedua darah, karena keluarga juga dari seni kebetulan. Ya lahirnya dari keluarga seni, bapak pun sutradara, ibu juga walaupun dia di bisnis hospitality, cuman dia ada darah seni dari opa dari bapaknya mama. Awalnya dari situ sih. Sebelum ke film malah di musik dulu aku sebenarnya. Gue di musik dulu sebenarnya. Berarti ini Abang ada set job lain nih selain seorang filmmaker, musik juga. Musik juga. Bisa diceritain Bang set jobnya? Side job kalau cerita dikit ya. Iya. Kalau di karir itu base karir utamanya itu di film. Ya udah pasti ya yang paling rutin editing, editor, ngambil vlog orang lah, edit film pendek, film panjang pun
kemarin akhirnya dikasih kesempatan juga sekali untuk film layar lebar, bentar lagi rilis. Judulnya belum ada judul. Sekalian promosi dikit nih ya, izin nih. Judulnya belum ada judul, itu tentang Umar Bakri, pemainnya Bucek dan Iwan Fals juga. Ini spoiler dikit ya, nggak apa ya. Terus apa namanya tadi? Kalau directing, kalau directing ya film pendek sendiri. Nah, side jobnya, hobi itu lebih hobi jadiin uang malah DJ. DJ. Disc jockey gitu. Ya lebih ke apa? Ekspresi musiknya aja sih. Oke. Tapi lu dari DJ terus filmmaker ke instruktur, itu gimana caranya itu bisa nyampe ke instruktur? Lu ada darah pengajar kah, guru kah? Asli sama sekali. Awalnya bener-bener blank, jadi ya baru ngajar pun juga mulai pertama kali ngajar. Gue nggak mau bilang ngajar sih, gue enaknya lebih sharing ilmu ngomongnya gitu. Kalau mulai sharing ilmu juga secara professionally gitu, itu juga pas setelah pandemik tahun 2022 deh nggak salah. Baru mulai banget, itu pun dari kenalan abang-abangan gue namanya Bang Gustaf, ya pasti kalian Gustaf, itu dia yang ngoling gue pertama kali. Udah coba aja gitu, lu kan punya CV lu oke gitu, lu pernah di lapangan sering, coba lalu share ilmu lu ke anak-anak ini gitu. Oke, why not gitu. Ternyata bisa-bisa aja. Ternyata ya pede aja, sama aja kayak nongkrong, cuman lebih ke ini kali, lebih ke akademisi aja lah. Ada strukturnya lebih SOP lebih jelas daripada nongkrong bareng. Kayak kalau nongkrong kan ya sharing ilmu juga kan sama kawan-kawan kan. Cuman kalau ini lebih ke rapi aja lah, lebih ke deket cara nyampeinnya yang diajar apa aja gitu. Seru Bang, jadi instruktur tuh seru nggak? Seru-seru enggak? Karena tanggung jawabnya kan. Apa tuh? Karena tanggung jawabnya, kalau salah ngomong ya Tanggung bisa jawab aja, kalian iya aja, gua ngomong yang bener A, gua kasih tahu Z, cuman kalian iya percaya aja kan. Nah itu tanggung jawabnya, tanggung jawab moral lah. Tanggung jawab moral. Bener sih. Wah, gila, dari DJ, instruktur, terus filmmaker, keren sih. Darah seni ya? Iya, ada seni dari keluarga. Bang, kalau DJ tuh musik favorit lu apa nih? Kalau di bidang musik? Musik awal itu percaya nggak percaya, walaupun sekarang kan DJ kan identiknya musik-musik jeduk-jeduk gitu, IDM basicnya klasik loh. Serius, dari Bach zaman barok ya, musik-musik barok, terus abis barok kan Renaissance kan. Itu awalnya Mozart, Bach, Johann Sebastian Bach, siapa namanya tadi? Ya Beethoven. Awalnya tuh basicnya sesuai dari situ, lama-lama berkembang. Terus berkembangnya rock sih, lebih ke rock nih. Oke. Makanya gaya gue begini, ini kelihatan umur juga ketahuan kan dari era 2000-an di emo tuh ada gitu. Nah, berkembang dari emo kan. Emo jangan salah, ada klasikalnya juga kan. Rock itu kan semua ada beat, ada emo, ada melodi. Nah, itu tuh berkembang dari situ. Kalau di dunia musik. Nah, beralih ke DJ gara-gara waktu awal lulus SMP kalau nggak salah kan gue ngeband dulu kan, bandnya mainnya gitar. Tapi ditahan dulu Bang, ditahan dulu jawabannya karena kita ada jeda komersial break. Oke. Teman-teman People Kreatif jangan kemana-mana, tetap saksikan kita di KPK. Setelah jeda komersial break kita akan lanjut mengulik beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap di KPK, Kelompok Pemuda Kreatif.
Kembali lagi di KPK, Kelompok Pemuda Kreatif. Oke Bang, lanjut lagi. Tadi kepotong nih, kepotong tadi. Gimana tadi dari band beralih ke DJ? Nah. Itu gimana tuh ceritanya? Tadi udah jelas kan background musiknya kayak apaan. Nah, beralih ke DJ gara-gara dulu kan ngeband. Pas mungkin ini ya, bukan bilang sombong nih ya gitu. Selera kan makin naik kan, Iya. kelas makin ada lah gitu. Biar gue berkembang juga. Yep. Nah, band gue nggak bisa ngikutin itu ternyata. Ya udah main gitar solo. Main gitar solo is boring banget kan. Gitar player boring banget, lama-lama nemu nih satu tokoh DJ yang akhirnya sampai nempel sama gue sampai sekarang. Siapa tuh? Namanya Skrillex. Skrillex. Nama panggung ini Skrillex, nama asli Sonny John Moore, dia dari Amerika. Dia awal kenal musiknya, trust me, percaya nggak percaya dari game. Jadi main game, ada band dulu namanya Korn, K-O-R-N. Dia feat Skrillex, dan suara-suara itu aneh, ini apa ini ya gitu. Gue eksplorasi Skrillex, oh musiknya kayak gini, dan dia gimana cara main musiknya? Oh dia nge-DJ, dia produce by electronic. Nah dari situlah berkembang, mengulik, akhirnya sampai sekarang. Oke, kayaknya gue udah dunia berkembang juga kan. Electronic dance music pada zaman itu 2009-10 awal kan lagi embrionya lagi berkembang banget kan. Ya, gue ikutin zaman alur itu, kayak berkembang. Ya, dari situlah mulai karir DJ dari 2011. DJ duluan sebelum film. Oke Bang, balik lagi nih ke film. Kadang gue tuh udah punya ide, udah punya inspirasi, dan pengen buat ngejadiin itu sebuah film, at least film pendek. Itu gimana sih caranya? Cara bikin film pendek maksudnya? Betul. Yang pasti nulis dulu pasti. Inspirasi lu apa nih misalkan? Kan kalau nulis cerita atau mau apa yang lu nyampein by cerita itu pasti kan ada 3 hal kan, ruang, peristiwa, sama waktu. Ayo, pernah kan nih kelasnya Lomba Bangunan kan, ada ruang, peristiwa, sama waktu. Ya, pasti kan perangsang ide cerita kan dari situ pertama kan. Betul. Misalkan dari ruangan ya, contoh di PPKD, pengalaman lu di PPKD lu pengen sampein, lu tulis gitu. Tulis yang pertama tulis sebebas mungkin, gak usah ikutin teori lah, gak usah ikutin apa gitu. Gue pengen nyampein ini, cerita gue perjalanan seperti ini. Nah dari situlah mulai distrukturin. Nah ini mulai teori baru masuk nih gitu kan, teori-teori. Cuman gue ingetin sekali lagi ke kalian semua sama penonton, kalau udah dimasuk dunia film kreatif, untuk berkreatif, teori itu seharusnya dia mendarah daging. Jadi maksudnya jangan lupain teori jangan lu lupain, itu harus mendarah daging. Cuman pas di lapangan lu lupain teorinya. Karena kenapa ya harus udah mendarah daging gitu kan. Jadi tulis apa yang lu mau, tulis apa yang pengen lu sampein. Nah, setelah itu jadi baru deh mulai ngarang tuh. Bikin 3 babak ya, pengenalan ceritanya kayak apa, tokohnya siapa, konfliknya seperti apa, dan konklusinya gimana. Kalau mau diubah-ubah silakan, mau pertama ada konflik langsung, baru perkenalan ada ini, bebas gitu. Yang penting jangan terhalang sama budget itu apa segala macam. Yang penting sampein dulu, tulis apa yang lu pengen gitu. Mulai dari situ dulu lah kalau gue bilang. Kalau masalah teknis belakangan. Oke, berarti yang terpenting tuh ide ceritanya Ide ya? cerita dulu, karena Alfred Hitchcock, director dari Amerika dulu, dia cukup legend ya. Dia legend di perfilman. Dia cuma bilang apa yang membuat film itu bagus ada 3 hal. Skenario. Wah, berarti emang beratnya di ide cerita ya? Karena yang paling bikin bagus ya skrip. Udah. Gitu doang. Matengin di penceritaan apa yang perlu disampaikan. Kalau dari selama proses pembuatan film-film yang udah lu buat, ada nggak sih filosofi yang selalu lu gunakan, prinsip yang lu selalu sampaikan dalam pembuatan film-film lu? Ada filosofinya nggak setiap film yang udah lu buat? Ini gue koreksi dikit ya mungkin ya. Filosofi itu kan logika sebenarnya. Filosofi itu logika. Mungkin yang mau disampaikan pesan moral kali ya. That's right, maksudnya itu. Bahasanya itu kali. Kalau Betul. nah kadang-kadang gue nulis apa yang gue tulis, kadang-kadang nggak tahu juga apa yang biar penonton dapat interpretasinya sendiri aja. Kadang gue tulis apa yang gue pengen sampein gitu. Apa yang gue sampein bukan pesan moral gitu. Gue malah nunjukin informasi apa yang pernah gue alamkan, apa yang pengen gue sampein juga gitu. Kalau filosofi kadang-kadang itu kebentuk sendiri setelah film jadi. Trust me. Kadang-kadang gitu, misalnya setelah nulis nih kelar nih, tadi di VT kan ada background, behind the scene-nya film Lena kan, Lena sama Martyr. Kalau Martyr yang tentang nuklir apa, itu udah jelas ngomongin ke busuknya sosial, kebusukannya sosial. Moralnya terserah orang mau ngambil apaan, karena di situ bikinnya ambigu. Si protagonisnya gue bikin kalah.
Ya kalau Lena udah jelas jangan bunuh diri. Oh, Apapun yang itu jangan bunuh diri. Nah, tapi itu kadang-kadang kebentuk juga setelah film itu jadi atau skenario itu jadi. Betul. Gue selalu ingat yang kata lu bilang, film yang bagus itu bukan film Dufan, bukan film yang wow, tapi Iya. film yang bikin mikir. Bukan bikin mikir sih, bikin lebih tepatnya sorry ya, bukan bikin mikir. Film itu kan media komunikasi kan, jadi Betul. film itu dibicarakan terus gitu, karena mengenang, bukan apa sebuah sensasi doang gitu. Dia menjadi esensi, bukannya menjadi sensasi. Oh, udah film Rambo, dia bantai satu Vietnam, kelar, menang. Si Stallone jalan belakang meledak der, kelar kan, orang happy, nggak dibahas lagi. Kalau film-film sorry kayak Oppenheimer yang baru kita keluar tahun lalu, walaupun itu film biografi, film sejarah apa segala macam, kan masih kita ada beberapa yang nggak dibahas sama si filmmaker itu kan. Ada beberapa plot point yang nggak dibahas sama si Christopher Nolan di dalam film itu. Nah pas kita kelar nonton, kita bahas tuh film, ini gila ya, ini si ternyata Oppenheimer begini dan segala macamnya itu. Nah itu kan ada pembahasan, nggak mikir, cuman dibahas. Film itu menjadi berkesan untuk penonton, gitu sih. Berarti memang konsep awal bikin film dari ide cerita ya. Oh jelas. Ketika udah ide pasti. ceritanya kuat, itu nanti akan membuat film itu keren banget. Karya mau film mau apa segala macam nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Yang ada kuat lemah. Gitu. Jadi bisa mungkin bikin film yang kuat, nah akhirnya jadi film itu jadi bahan pembicaraan itu sendiri kan. Bang, Iya. kalau dari karya-karya lo nih selama ini nih, penghargaan apa aja sih yang udah pernah lo raih dengan film-film lo ini? Kalau personal lumayan, ya nggak deh. Personal kayaknya di bawah 10 deh. Mulai dari awal berkarir 2014 sampai berarti 10 tahun. Tahun ini anniversary 10 tahun. Wow. Itu personal achievement, nominasi beberapa, menang cuman 3. Itu pun editor baru pertama kali itu di opera jalanan, best editing. Ya ada 10 lah mungkin ya. Wah, keren. Nah, kan lo kan seorang filmmaker nih bang. Biasanya ini lo tuh punya komunitas nggak sih sesama filmmaker? Terus lo pada biasanya ini ketemuan apa nongkinya tuh di mana sih biasanya? Komunitas mungkin enggak kali, cuman kalau circle iya gitu. Tapi kita nggak kita circle kita pun juga nggak nyebut nih komunitas kita gitu, nggak. Cuman ya adalah gitu, apa grup mungkin ya grup kawan ruang lingkupnya. PA gue kan namanya ISWV, I Speak Without Voice Studio. Nah itu pasti kayak orang di film Indonesia kan berkubu-kubu kan mereka kan komunitas. Oh ini Jakarta Selatan ada ISWV, ada Tits Film Workshop, ada ini. Itu anak Tits tuh, itu anaknya ISWV gitu. Oh itu anaknya Nier nih gitu. Ini geng-gengnya Nier nih, orang-orangnya Nier. Nah itu komunitas nggak dihitung nggak apa, ya ada tempat nongkrong dan apa tempat nongkrong kita juga nggak ngebahas pamer karya apa gitu, malah lebih ngomongnya ngebahas apa membicarakan kehidupan gitu. Bukan ngomongin film apa, paling kalau ada update film, ini ada gini, oh ya udah keren. Habis itu udah ngomongin yang life goes on gitu. Cuman kalau udah ketemu di lapangan atau di produksi, udah ayo fokus di situ gitu. Itu tuh hebatnya mungkin gua sama produser gua sama beberapa kawan ini ngebentuk ruang itu sih untuk biar kalau nongkrong, kalau kerja gitu. Jangan bawa masalah tongkrongan ke kerja. Wah, enggak deh. Iya. Karena kita kan harus kerjasama, bukan sama-sama kerja. Betul. Betul. Jadi di tongkrongan tuh juga kita bisa saling bertukar pikiran Oh ya. iya jelas pasti itu. Tukar dari pikiran, tukar situ- ilmu. Kadang-kadang iya, tukar bener-bener. cuan sini lagi miskin nih. Bertukar pikiran biar kayak kedepannya mau bikin apa lagi bisa dari situ ya bang. Bisa panggil ada anak-anak gitu. Cuman di situ juga kerennya kalau punya komunitas yang gue bilang tadi, ada kita kenal manusia-manusia ini kan gitu. Gue sebagai sutradara pasti harus observe kan, harus observe mana yang bisa dibawa kerja, mana yang bisa enggak gitu. Iya. Dan gue nggak mau ngejudge mereka juga karena gue nggak pernah mau ngelihat misalkan si A dia udah depan mata gue baru kenal 2 minggu jelek banget nih kualitasnya dia sebagai manusia nih gitu. Cuman gue nggak bisa ngejudge di saat itu juga, belum tahu tiba-tiba beberapa tahun kemudian dia CEO-nya Windows atau Apple kan kita nggak ada yang tahu nih gitu. Iya sih. Selalu ada kemungkinan. Selalu ya? ada kemungkinan, jadi anggapnya ya udah ini ada ya wes gitu. Oke. People kreatif, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita bakal bacain question box ya bang. Betul. Nanti Oke. kita akan ngebacain beberapa question box yang udah masuk di DM Instagram kita. Question box IG, yep. Betul. Ada yang gini kali ya. Iya dong. Oke, people kreatif jangan kemana-mana, tetap di KPK. Kelompok Pemuda Kreatif. Kreatif.
Welcome back to KPK, Kelompok Pemuda Kreatif. Oke Bang, Ya. tadi kan kita mau jawab question box nih. Kira-kira apa aja sih question box-nya? Yuk kita lihat yuk. Oke, kita coba tampilkan beberapa pertanyaan. Question box yang pertama, seru nggak sih di balik layar? Tadi udah lihat VT-nya kan? Wah seru sih. Lebih seru ya apa? Gimana ya? Ya seru lah pokoknya kalau syuting bikin film tuh menarik, bikin film itu menyenangkan selama satu apapun itu back to reality. Selama cuannya ada, selama apa ya segala macam, syuting pasti sehat. Kita sebut syuting sehat, satu syuting on time, duit nggak kekurangan, kita makan kenyang, karyanya bagus, pemainnya nggak EO. Nah sebagai sutradara juga kan bukan menyutradarai adegan atau tokoh doang kan, atau tokoh pemain maksudnya. Kita kan juga harus ngedirect kru kita kan sebagai sutradara. Jadi ya itu tergantung balik ke sang sutradara lagi sama pemimpinan produksi. Apakah itu bisa jadi syutingan sehat apa enggak? Ya, untungnya sih selama gue syuting beberapa syutingan ada yang syuting super sehat banget, ada yang syuting super nggak sehat banget. Tapi apapun itu pengalaman naik suka duka menarik, lebih seru banget dibandingin kita harus jadi main film. Itu karena gue filmmaker kan. Oke, lanjut ke pertanyaan 2. Oke. Skill apa aja sih yang perlu dimiliki sama seorang filmmaker? Apa tuh Bang? Skill apa Skill aja apa nih? aja tuh? Ada yang nanya. Skill, Yep, skill observasi mungkin. observasi. Lebih mungkin ya apa, lebih suka mengobservasi apa explore banyak nonton film kan balik lagi gue bilang kan skill kalau ngomongin teknis itu belakangan yang penting skill di sini dulu nih kalau gue bilang ya sini sama mindset lah gitu kalau sebagai filmmaker beda sama pekerja ya kalau ini ngomongin filmmaker sebagai kreator kayak sutradara penulis produser gitu produser lebih ke teknis misalnya sinematografer lah gitu untuk ngambil shot apa segala macam itu harus mindset sih kalau gue bilang mindset cari tahu terus gitu explore terus itu skill utama rasa ingin tahu itu doh rasa ingin tahunya terus nggak pernah habis gitu biar apa wawasan lu banyak satu nah dari situ kan kayak tadi dan apa mau bilang kan gue punya cerita nih gitu cuman gue nggak tahu cara tumpahinnya bukan pasti kalau banyak nonton film apa banyak lihat kejadian ruangan kan pasti banyak inspirasi kan. Nah itu sih kalau gue ngomong skill ya skill secara sini kalau teknis seriously teknis belakangan sama aja kayak nge-DJ tahu musiknya dulu daripada teknis. Gitu. Betul. Kalau kita baca lagi di question box berikutnya. Question box berikutnya ada pertanyaan apa motivasi Bang Niar menjadi seorang filmmaker? Dari sekian banyak profesi, kenapa nih Bang Niar memilih atau motivasi apa yang membuat Bang Niar milih jadi seorang filmmaker? Satu ya, ini jujur ya kalau jujur. Di Indonesia terutama sih gerakan independennya kurang berkoar. Jadi gue pengen coba naikin itu dengan karya-karya gue membawa ke luar negeri lah apa segala macam. Jadi ingin bersaing. Ya, satu ingin bersaing lah pokoknya ingin bersaing kuat gitu. Oke. Itu kalau mau ngomongin apa motivasi salah satu motivasi yang kedua ya pengen ekspresin diri. Lanjut ke pertanyaan keempat. Abang kan sutradara yang bisa mengarahkan cerita. Bisa nggak mengarahkan dia jadi milik kita? Gampang. Gampang. Mau disebutin ada berapa nih sekarang nih? Satu aja deh Bang, satu aja. Satu aja. Ya begitulah. Ya begitulah. Oke. Itulah jadi ya begitulah. Ini pertanyaan selanjutnya agak gimana nih? Tapi kita kasih pertanyaan yang mana nih? Nih. Oh ini, ada pertanyaan nih Bang. Make samponya apa Bang? Head and shoulder sama conditionernya Dove. Jadi buat yang nanya lo udah tahu jawabannya ya. Oke. Bang, kenapa nyamuk menghisap darah? Maksudnya? Itu pertanyaan atau? Oh. Kan balik lagi nggak ada pertanyaan yang ini kan. Mungkin dia mau nanya gini, kenapa nyamuk ngisap darah? Karena bapak ibu yang ngisap darah duluan mungkin. Terus yang berikutnya. Oke. Oke, udah selesai nih ya question box-nya ya. Udah gitu aja. Udah. Udah. Itu soalnya random banget semua nggak jelas.
Kasian Bang Niernya. Bingung jawabnya kayak gimana. Oke, sayang sekali People Kreatif, nggak terasa ya, nggak terasa durasinya udah habis dan sudah di penghujung acara juga nih Deo. Betul. Baiklah. Jangan bersedih ya kawan-kawan, teman People Kreatif, karena kita bakal balik lagi ke episode yang lebih keren nanti ke depannya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube PPKD Jakarta Selatan dan IG PPKD Jakarta Selatan, dan kita punya IG ya Bang? Betul, Untuk kita punya Instagram. Iya. Support juga Instagram kita di kpk.net-kreatif. Terima kasih kepada Bang Nier yang udah Sama-sama juga, mau thank you banget juga. diwawancarai. Udah, semoga Yoi. jawaban-jawabannya menjawab pertanyaan semua kalian. Oke. Jadi terima insight ya buat People Kreatif di luar sana ya. kasih. Gue Ardi, Dan gue Dewi. kita semua pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.